Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Maaf mengganggu waktunya. Jadi saya perkenalkan Kanza Putri Apriliani Abdullah dari kelas 10-9 ingin meminta waktunya sebentar untuk keperluan wawancara untuk tugas biografi bahasa Indonesia. Oke, boleh Jadi, silakan. karena aku sudah perkenalan, mungkin Kakak bisa perkenalan juga. Oke, halo Kansa, kenalin aku Adisti Juliani, biasa dipanggil Disti. Oke, kalau boleh tahu tempat tanggal lahir Kakak di mana? Di Jakarta, 21 Juli 2002. Itu emang orang Jakarta asli atau bagaimana? Oh, kalau Jakarta asli jujur aku bingung ya, karena ayah aku orang Makassar, sedangkan ibu aku orang Jawa Barat. Aku cuma Hmm, numpang lahir di Jakarta. baik. Kalau boleh tahu juga, kakak dari lulusan SMA mana? Kebetulan sama nih, kita alma maternya. Aku juga dari SMA Negeri 2 Makassar. Baik. Kalau boleh tahu juga, sekarang lanjut universitas mana dan fakultas apa? Oke, sekarang aku lanjut di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat. Kalau boleh tahu, apa alasan kakak untuk memilih universitas tersebut dan jurusan itu? Oke, alasan aku milih Unpad karena nggak tahu jujur karena ini benar-benar impian aku dari SMA. Aku cuma yang kayak ya udah aku suka banget sama Unpad. Alasan pastinya aku nggak tahu, tiba-tiba aja terbesit kalau misalnya aku pengen untuk kuliah di situ. Terus alasan aku milih Fakultas Ilmu Komunikasi karena ini passion aku. Aku emang suka segala hal yang berhubungan dengan bidang komunikasi. Kalau boleh tahu, Unpad itu di mana, Kak? Unpad itu ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jadi banyak orang yang kayak salah persepsi ngiranya Unpad tuh ada di Bandung. Nah, nyatanya Unpad tuh ada di Sumedang. Unpad yang S1-nya ya, kalau S2-nya emang ada di Bandung. Gitu. Oke, kan itu Bandung pasti kuliah jauh dari keluarga. Bagaimana perasaan kakak berkuliah jauh dari keluarga? Perasaan ya kayak campur aduk karena di satu sisi aku seneng karena aku dapet universitas impian aku, tapi di sisi lain sedih karena aku jarang bisa pulang gitu, jarang bisa ketemu sama keluarga dan jarang bisa kumpul secara offline gitu. Kalau misalnya video call mas, sekarang kan teknologi udah canggih ya. Kalau video call mas sering, cuma beda gitu feelnya kalau misalnya ketemu langsung dengan VC. Jadi campur aduk gitulah kayak aku seneng karena aku bisa kuliah di universitas impian aku, tapi di sisi lain aku harus menahan rindu setiap setahun sekali. Nah, aku mau tanya nih, apakah di universitas tersebut kakak mengikuti sebuah organisasi atau kepanitiaan? Dan apa itu? Eh, Kalau organisasi atau kepanitiaan ikut jelas. Apa itu? Kalau organisasi aku ada di dua tempat. Yang pertama ada di Himpunan Mahasiswa Humas atau Hima Humas. Kemudian aku juga ikut organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, BEM Vkom Unpad. Tuh. Kalau kepanitiaan Eh, sendiri ada banyak ya yang nggak bisa aku sebut, maksudnya kayak agak sedikit complicated kalau aku sebutin. Aku ikut kepanitiaan Epicentrum, itu kepanitiaan kayak lomba komunikasi yang diadakan oleh Vkom Unpad. Kemudian aku juga ikut kepanitiaan ASEAN Higher Education Conference sama kepanitiaan Public Relation Orientation atau ospek jurusan dari Humas itu sendiri. Kalau boleh tahu, apa alasan kakak untuk mengikuti organisasi atau kepanitiaan tersebut? Oke, itu kan tadi aku mention banyak banget ya. Aku sebutin satu-satu. Alasan aku ikut Hima karena aku emang ada di himpunan mahasiswa itu. Aku adalah seorang mahasiswa humas, sehingga aku ingin untuk mengenal lebih banyak mahasiswa humas. Jadi bukan cuma sekedar teman kelas aku, dengan masuk di Hima Humas itu aku bisa kenal dengan mahasiswa-mahasiswa humas lainnya gitu. Kalau BEM, jujur aku masuk BEM itu karena tertarik. Aku tertarik dengan
lingkup kerja BEM. Soalnya lingkup kerja BEM itu sangat berbeda dengan lingkup kerja himpunan-himpunan mahasiswa gitu. Terus kalau kepanitiaan Epicentrum, karena aku tertarik untuk ikut satu event perlombaan gitu. Terus kalau public relation orientation itu karena aku pengen jadi orang yang ada di balik sebuah acara ospek jurusan. Terus kalau ASEAN Higher Education Conference ini emang karena tuntutan dari mata kuliah. Jadi aku disuruh untuk mengarrange sama membuat sebuah event, yaitu event ASEAN Higher Education Conference yang akan diadakan Agustus nanti gitu. Hmm. Baik. Itu kan banyak organisasi atau kepanitiaan yang kakak ikutin tadi, yang kakak sebutin. Nah, itu kan pasti sulit mengatur waktunya. Bagaimana cara kakak untuk bisa mengatur waktu organisasi atau kepanitiaan tersebut dengan perkuliahan yang sedang kakak jalani sekarang? Oke, cara ngatur. Satu-satunya cara adalah kamu harus punya time management yang baik. Dengan kamu punya time management yang baik, semua kegiatan kamu itu bisa terhandle dengan sangat baik juga. Misal, kayak aku punya berarti bisa dibilang 5 kegiatan. 5 kegiatan ini aku manage dengan baik. Gimana caranya 5 kegiatan ini nggak boleh sama sekali mengganggu kegiatan perkuliahan aku. Makanya ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu harus kamu pahamin. Kayak yang mana penting, yang mana penting dan mendesak, terus yang mana penting terus yang nggak mendesak, terus kamu juga harus tahu yang mana nggak penting tapi mendesak sama nggak penting dan nggak mendesak. Dan skala prioritas itu harus kamu pelajarin supaya kamu bisa memanage antara organisasi kamu dengan sekolah kamu yang sekarang. Misal, aku kasih contoh. Kamu lagi ikut kepanitiaan apa sekarang? Atau lagi ikut Eh, organisasi apa? aku lagi fokus organisasi Paskib. Kebetulan nanti aku inti sekretaris di KPDKT 1 kan. Jadi Oke. KPDKT 1 itu kayak penerimaan anggota baru di Paskib. Oke, kamu panitia inti di kepanitiaan itu. Kamu itu harus tahu Ya. time management. Kamu harus belajar time management. Misal kamu punya jadwal rapat di hari Senin. Dari Senin kan itu harus sekolah. Kamu harus tempatin sekolah itu di prioritas paling atas. Jadi kalau misalnya hari Senin kamu ada rapat, kamu minta ke teman-teman kamu, tolong rapatnya itu setelah selesai sekolah. Setelah jam sekolah udah habis. Aku nggak mau kalau misalnya rapat kita itu mengganggu sekolah. Jadi kamu tempatin sekolah itu di paling atas. Setelah itu, kedua baru kamu tempatin organisasi kamu atau kepanitiaan kamu. Nah, kalau kasus aku tempatin kuliah aku paling atas, kemudian aku tempatin organisasi-organisasi aku setelah itu. Jadi kalau misalnya ada tugas kuliah terus berbarengan dengan jadwal organisasi itu aku bakal nyambi kerja. Jadi pada saat aku lagi di organisasi, misal aku lagi di Hima atau lagi di BEM, itu aku bisa sambil ngerjain tugas kuliah, atau kalau misalnya kuliahnya lagi Zoom, aku bisa sambil Zoom dulu. Jadi kalau misalnya mau menyeimbangkan itu, kamu harus benar-benar tahu bagaimana cara memanage waktu yang kamu punya. Dan jangan sampai ngerugiin salah satu dari kegiatan itu. Misal kamu kepanitiaan. Kamu gara-gara kepanitiaan, misal kepanitiaannya tuh pagi, sedangkan pagi tuh ada sekolah, kamu malah ninggalin sekolah, itu nggak bener. Karena yang harus kamu simpen paling atas adalah tetap sekolah. Kalau misalnya dia nggak ngasih kamu toleransi, kamu bilang, aku kali ini izin. Soalnya di pagi ini aku ada kelas. Maaf ya, mungkin kalau misalnya emang mau, kita pindah aja ke sore supaya semuanya bisa lengkap. Soalnya kalian juga pasti punya kelas kan. Ayo kita sama-sama kerja tanpa merusak pendidikan kita. Itu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas berbagi ilmunya. Dan itu kan pasti capek ya, organisasi banyak, pasti tugas-tugas kuliah juga banyak.
Apa kakak pernah merasa terbebani mengikuti organisasi atau kepanitiaan dengan banyaknya tugas kuliah yang kakak miliki? Kalau pernah merasa terbebani, pernah, sering malah kayak, tapi kita tuh cuma yang kayak ngedumel-ngedumel gitu loh, kayak, tugasnya banyak banget, ini mana belum selesai, mana udah mau deadline, terus kegiatan kepanitiaan yang lain juga masih banyak, tugas-tugas kegiatan kepanitiaan lain masih banyak, tugas-tugas organisasi masih banyak. Pernah, pasti pernah itu kalau misalnya yang kayak merasa capek. Cuma karena kita jalaninnya enjoy, terus kita ada di lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang gak bikin pusing, itu semuanya jadi nggak, apa ya, kepikirannya tuh cuma sedikit gitu loh, kayak cuma terlintas, kayak, aduh capek banget. Tapi karena kita happy, karena kita enjoy, jadinya ya udah kita cuma ngerjain aja, ngerjain capeknya tuh paling ya bentar doang kayak aduh capek banget tapi masih dikerjain juga kayak gitu. Jadi nggak sampai yang kayak berlarut-larut di dalam perasaan capek itu. Nggak sih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Itu aja wawancara dari aku. Maaf mengganggu waktunya. Eh, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.